Sementara itu Sandiaga Uno setelah menyatakan kesiapannya sebagai penantang Ahok untuk menduduki kursi DKI 1, kendati sudah diusung dua partai politik, Sandiaga dinilai butuh kerja keras untuk mengalahkan sang petahana. Jadi saya rasa para calon-calon gubernur ini bisa juga lah mengangkat isu kenyamanan. Itulah kenapa penggusuran ini masih pro kontra. Ada juga yang suka, ada juga yang melawan. Dalam hitungan bulan, masyarakat DKI Jakarta akan dihadapkan pada pemilihan gubernur. Masyarakat dihadapkan pada opsi memilih pemimpin baru atau memilih setia pada sang petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sejumlah nama mulai mendeklarasikan diri sebagai penantang Ahok. Salah satunya adalah Sandiaga Uno. Nama Sandiaga Uno tergolong baru dalam dunia politik tanah air. Maka tak heran dalam beberapa survei elektabilitas serta popularitasnya belum bisa menyaingi sang petahana. Popularitas sekaligus elektabilitas Mas Sandi kan masih di bawah Pak Ahok. Apa kemudian strategi Jitu untuk mengatrol elektabilitas itu agar kemudian bisa bersainglah secara ketat dengan petahana? Kami selalu melakukan survei internal dan itu betul kami masih tertinggal dari Pak Gubernur. Sebagai incumbent tentunya dia memiliki diuntungkan ya advantage bahwa dia menjabat dan dia jauh lebih dikenal dan populer di kalangan para pemilih nanti atau warga. Sandi mulai menggalang kekuatan politik dengan menggandeng mantan partainya Ahok, Gerindra. Partai lain yang juga akan mengusungnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Dua partai tersebut menilai gaya kepemimpinan Sandi yang berbeda dengan Ahok menjadi daya pikat. Saya katakan, saya bukan pengecut. Sampaikan ke partai Anda, Gerindra, saya nggak suka cara Anda pasang-pasang tenda di pasar ikan, saya mau bangun tanggul. Terus gerakan masyarakat utara macam-macam itu di belakang ada orang kalian tuh saya punya data. Tapi Pak Gubernur sepertinya sangat terganggu dengan isu SARA yang sebetulnya buat saya pribadi sudah tidak menjadi isu yang sentral dalam pilkada ini. Dan saya sebetulnya datang ke sini bukan menyampaikan itu, tapi itu pesan dari beliau ya tentunya akan kita sampaikan kepada para pimpinan partai nantinya. Kendati popularitas dan elektabilitasnya masih rendah, namun Sandiaga dinilai masih berpeluang menduduki kursi DKI 1. Sampai saat ini harusnya masih tetap ada ya. Saya tidak bilang tinggi, tapi saya bilang ada. Dikalahkan oleh calon yang lain, 74% mengatakan iya. Nah ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan buat Pak Ahok. Artinya masyarakat Jakarta percaya Ahok bisa kalah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan-jangan ada 74% warga Jakarta juga yang masih ragu apakah mereka ingin Ahok memimpin mereka lagi atau bahkan jangan-jangan sudah tidak ingin dipimpin oleh Pak Ahok. Bangunan ini tentu kelak akan menjadi sebuah kursi panas dalam perebutan mahkota DKI 1. Tapi pada akhirnya bukanlah siapa, tapi apa yang dia perbuat untuk menjawab segudang permasalahan dan keinginan masyarakat ibu kota. Nora Spasia, Jakarta.